Ini hanyalah akibat dari niat pedang. Jika Lu Yun menyerang dengan seluruh kekuatannya, seberapa mengerikankah kekuatannya? Para petinggi rumah pedang dan orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam semuanya tercengang dan benar-benar terkejut oleh serangan Lu Yun. Anak ini, apakah dia benar-benar hanya seorang Dewa Tao? Seorang guru Tao bintang 4 bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya mungkin telah mencapai tingkat penguasa Dao bintang 3. Dewa Dao bintang 5 lainnya berseru, lagi pula, sebagian besar alam pedangnya belum mencapai Dewa Dao terkuat. Jika dia bisa mencapai semuanya, seberapa mengerikankah itu? Bahkan guru Tao Qianren, yang selalu membanggakan bahwa ia mengenal Lu Yun dengan sangat baik, tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Awalnya dia mengira kalau dia sudah cukup melebih-lebihkan Lu Yun, tapi dia tidak menyangka kalau dia masih meremehkannya. Anak ini, benar-benar monster. Guru Tao Qianren dipenuhi dengan emosi. Saat debu mulai mereda, Lu Yun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, jubahnya berdesir, seakan-akan pukulan dahsyat tadi hanyalah pukulan biasa. Dia melihat sekeliling, dengan senyum nakal di wajahnya, semuanya, apa yang baru saja kalian lihat hanyalah puncak gunung es dari seni pedang terpadu agung. Jika kalian ingin melihat kekuatan sejatinya, itu tergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajah Jiba memucat, dan penyesalan membuncah di hatinya bagai air pasang. Berapa 100.000 meter kubik Chaos Essence Liquid? Jika aku bisa melihat sekilas rahasia seni pedang terpadu agung, aku rela kehilangan segalanya yang kumiliki. Dia menatap tajam ke arah para pembudidaya pedang di sekitarnya yang juga memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka, dan berkata dengan gigi terkatup, apa yang kalian semua berdiri di sana? Tunjukkan kepada kami kemampuan kalian yang sebenarnya. Apakah kalian ingin anak ini memandang rendah istana pedang kita? Semua orang terinspirasi untuk bertarung oleh nada menghina Lu Yun dan raungan Jiba. Ya, mereka adalah elit rumah pedang. Jika mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejati pihak lain, bukankah itu akan menjadi aib bagi mereka? Wah, sombong sekali kamu. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Seorang Dewa Tao yang pemarah berteriak dengan marah, dan pedang di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Berhentilah bicara omong kosong dan tunjukkan warna aslimu dengan tanganmu. Dewa Tao lainnya tidak dapat menahan diri lagi, dan niat pedangnya membubung ke langit. Lu Yun tersenyum tipis, dengan kilatan di matanya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bertarung. Namun, hari ini aku hanya ingin mempelajari ilmu pedang, jadi lupakan saja ilmu sihir lainnya. Ia membatasi peraturan tersebut pada kompetisi ilmu pedang, baik untuk menguji kekuatan penekanan seni pedang terpadu agung terhadap seni pedang lainnya, dan untuk memudahkannya berlatih teknik pencegatan pedang dan menggunakan seni pedang tersebut demi keuntungannya sendiri. Di bawah pimpinan beberapa guru Tao, lebih dari 500 Dewa Tao dan guru Tao menyebar, menyatu dan menumpukan niat pedang masing-masing untuk membentuk jaring pedang besar, mencekik Lu Yun dari segala arah. Berbagai niat pedang saling bertautan, seperti naga yang mengaum, dengan momentum yang perkasa dan menakutkan. Bahkan seorang guru Tao bintang 3 tidak akan berani menghadapi serangan mengerikan seperti itu. Namun, menghadapi jaring pedang yang cukup kuat untuk merobek langit, Lu Yun berdiri diam, seperti gunung suci kuno yang berakar di antara langit dan bumi. Dia memejamkan matanya seolah menyatu dengan langit dan bumi. Aura yang luas dan agung terpancar darinya, menghadapi jaring pedang yang menakutkan. Ledakan, jaring pedang itu jatuh dengan suara keras, menenggelamkan Lu Yun. Energi pedang yang dahsyat mengamuk, ruang angkasa runtuh, dan semua pikiran serta intip-intip ilahi hancur berkeping-keping. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu hanya dapat melihat cahaya yang menyilaukan dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Anak ini tidak akan hancur berkeping-keping, kan? Seorang Dewa Tao tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Tidak mungkin, dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan semudah itu. Dewa Tao lainnya membalas. Hanya orang-orang kuat yang merupakan Master Tao bintang 5 atau lebih yang hampir tidak dapat melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka terkejut saat mengetahui Lu Yun berdiri di sana tanpa cedera, setelah berhasil menangkis semua serangan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa energi pedang yang dahsyat itu ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ketika berada 10 cm dari tubuh Lu Yun, dan tidak dapat lagi maju 1 inci pun. Ini, bagaimana mungkin, seorang guru Tao bintang 5 tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dan para dewa dan guru Tao yang menyerang pun merasakan ketakutan yang makin besar. Mereka jelas merasakan bahwa niat pedang mereka ditekan oleh kekuatan yang dahsyat, seperti setetes air di lautan, yang tidak mampu menembus pertahanan Lu Yun. Apa sebenarnya ilmu pedangnya? Lu Yun merasakan kekuatan pedang yang kuat di sekelilingnya dan merasa sangat gembira. Dia seperti seorang pengembara yang kehausan, yang akhirnya menemukan oasis. Dia mempraktikkan teknik pencegatan pedang, dengan teknik pedang terpadu agung sebagai intinya, dan bagaikan seekor paus yang menelan, dia menyerap semua kekuatan pedang di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Di bawah komando pedang Dao terpadu agung, seni pedang yang rumit ini diserap oleh lubang spiritual Lu Yun satu demi satu, dan setiap lubang spiritual memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Seni pedang terpadu Lu Yun juga berkembang pesat dan menjadi lebih sempurna. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Kelihatannya swordsmanship biasa saja. Lu Yun membuka matanya dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Wajah Pangeran Jing Huang menjadi pucat. Sebagai kepala para pangeran istana pedang, kapankah dia pernah dipandang rendah seperti ini? Terobosan Jiba untuk menjadi Master Dao telah membuatnya kehilangan muka. Sekarang Lu Yun begitu sombong. Jika dia tidak dapat ditekan hari ini, di manakah martabat pangeran istana pedang?
Yang lebih penting, dia samar-samar merasa bahwa ilmu pedang Lu Yun tampaknya memiliki potensi lebih tinggi daripada miliknya. Kesadaran ini menimbulkan ketakutan yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. Semuanya, Kaisar Jinghuang menarik napas dalam-dalam, suaranya rendah dan kuat, orang ini sangat sombong, dia berani meremehkan istana pedang kita. Sebagai putra Kaisar Istana Pedang, bagaimana kita bisa membiarkan dia bersikap begitu lancang? Hari ini, kita akan memberitahu dia bahwa martabat Istana Pedang tidak dapat dilanggar. Perkataan Kaisar Jinghuang bagaikan petir yang menyambar, seketika menyulut amarah orang banyak. Lebih dari 500 dewa dan buru tahu meraung serempak, dan niat pedang membubung ke langit seperti lautan yang mendidih, dengan momentum yang menakutkan. Bunuh, 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 teriakan dan jeritan pembunuhan mengguncang bumi, dan cahaya pedang saling terkait menjadi tirai cahaya yang menyilaukan, seperti sungai yang mengalir turun dari langit, mengalir ke arah Lu Yun. Serangan ini lebih ganas dan keras dari serangan-serangan sebelumnya, menahan amarah dan kengganan semua orang. Lu Yun sedikit mengernyit. Meskipun dia dapat mengubah serangan itu dengan teknik pencegatan pedang, menghadapi serangan yang begitu hebat, pikirannya sudah sangat terkuras. Dia hanya bisa mengonversi 80% serangan paling banyak, sedangkan 20% sisanya bagaikan belatung di tulang tarsal, yang terus-menerus menggerogoti pertahanannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dalam bahaya. Kita harus memikirkan caranya, Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Sambil menangkis serangan semua orang, dia segera memikirkan tindakan balasan. Dia teringat seni pemberian dewa kekacauan yang pernah dipraktikannya, dan memurnikan 3.000 tubuhnya menjadi dunia lubang dewa, sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena lubang suci dapat membuka ruang dalam tubuh, bagaimana dengan darah, urat, tulang, dan sumsum tulang? Bahkan, dapatkah dunia istana pedang terpadu agung milikku juga membuka lebih banyak ruang? Ide berani ini terlintas dalam pikiran Lu Yun seperti sambaran petir. Warisan sebelumnya dan pengalaman praktiknya memberitahu dia bahwa meskipun jalan ini penuh risiko, namun jalan ini berpotensi mendatangkan manfaat besar. Ayo bertarung, secercah tekad terpancar di mata Lu Yun. Dia menarik napas dalam-dalam, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, dan mulai mencoba menenangkan sel-selnya sendiri. Dia pertama-tama memilih sel yang paling kuat di daerah jantung, memobilisasi energi ki dan darah yang besar dalam tubuh, dan membungkusnya di dalam. Di bawah pengaruh kekuatan mental Lu Yun yang kuat, sel ini berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia mengalami miliaran transformasi setiap detik, seperti mengalami siklus kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, sel tersebut memancarkan aura yang semakin kuat. Akhirnya, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, dan aura aneh terpancar dari sel. Ini, Lu Yun terkejut. Dia merasa bahwa aura ini agak mirip dengan aura yang dipancarkan oleh senjata kekaisaran abadi dan Kaisar Ling Qiaodao. Meskipun sangat lemah, itu nyata. Mungkinkah melalui metode ini, aku dapat menempat tubuhku ke alam keabadian? Begitu pikiran ini muncul, ia membakar hati Lu Yun seperti api yang berkobar. Baiklah, panggil saja kamu. Sel abadi. Bibir Lu Yun melengkung membentuk senyum, seolah ia tengah berbisik kepada sel yang tengah memancarkan aura keabadian yang samar. Sel ini, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam, menunjukkan jalan menuju alam tertinggi. Untuk mencapai keabadian abadi dengan tubuh fisiknya, inilah tujuan yang diperjuangkannya, dan ini juga merupakan sistem baru yang akan diciptakannya, tubuh pedang abadi. Rasa bangga menyergap hati Lu Yun. Jika dia dapat mengolah ke 600 triliun sel dalam tubuhnya hingga ke tingkat abadi, kekuatan mengerikan macam apa itu? Pada saat itu, tubuh fisik akan menjadi seperti senjata kekaisaran abadi, yang dapat menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan kehampaan dengan gelombang tangan. Seni pedang terpadu yang hebat, ditambah tubuh pedang abadi. Mata Lu Yun berbinar, mungkin bahkan Kaisar Dewa Kuno pun tidak terkalahkan. Pengetahuannya sebelumnya tentang kekuatan Kaisar Dewa Kuno hanya terbatas pada desas-desus dan beberapa catatan kuno. Tetapi sekarang, dengan peningkatan kekuatannya sendiri, dia juga memperoleh pemahaman baru tentang Kaisar Dewa Kuno. Dia punya firasat samar bahwa kekuatan Kaisar Dewa Kuno mungkin jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Namun pada saat yang sama, ia juga mengembangkan rasa tantangan yang tidak dapat dijelaskan. 60 triliun sel abadi, memikirkannya saja membuat darah Anda mendidih. Meski sumber daya yang dibutuhkan sangat besar, Lu Yun tidak terlalu khawatir karena ia mendapat dukungan dari dinasti ilahi kuno. Satu sel abadi setara dengan Dewa Tao biasa. Lu Yun berpikir dalam hati, jika jumlahnya mencapai 60 triliun, maka seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan seorang Master Dao. Bukan tidak mungkin untuk menantang Kaisar Dao abadi yang lebih lemah. Tepat saat Lu Yun membayangkan masa depan, serangan dari SWAT Mansion menjadi semakin ganas, seperti badai yang dahsyat, turun tanpa henti. Meskipun Lu Yun mengandalkan teknik penangkal pedang, dia masih merasakan tekanan luar biasa. Namun kemunculan sel-sel abadi membebaskannya dari sebagian besar tekanan. Sementara dia dengan panik mencegat kekuatan pedang semua orang, dia juga mempercepat kondensasi sel abadi miliknya. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benak Lu Yun, karena sel abadi begitu kuat, bisakah aku mengintegrasikan kekuatan pedang yang dicegat ke dalamnya? Dia melakukannya segera setelah dia memikirkannya. Lu Yun dengan hati-hati mengarahkan energi pedang yang meluap dari lubang spiritualnya ke dalam sel abadi. Sebuah adegan mengejutkan terjadi. Sel-sel abadi bukan saja tidak menolak energi pedang ini, tetapi mereka juga melahapnya seperti binatang buas yang lapar. Setelah itu, sel abadi ini benar-benar mulai berubah, secara bertahap mengembun menjadi versi mini dari klon pembudidaya pedang, yang memancarkan niat pedang yang kuat.
Berhasil, Lu Yun sangat gembira. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia buru-buru memadatkan lebih banyak sel abadi dan mendistribusikannya ke sekitar 3.000 lubang ilahi. Mereka seperti penerima energi kecil, dengan rakus menyerap kekuatan pedang yang melimpah. Kekuatan pedang yang awalnya digunakan untuk menyerang Lu Yun kini telah menjadi makanan baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan ironi besar. Seranganmu terlalu lemah. Lu Yun tiba-tiba bicara, suaranya penuh dengan nada meremehkan, sama seperti menggelitik gatal, tidak sakit sama sekali. Kata-kata itu benar-benar membuat marah semua orang di Sword Mansion. Mata mereka merah, bagaikan binatang buas yang marah, dan mereka ingin sekali mencabik-cabik Lu Yun. Sialan kau, bocah, beraninya kau bersikap begitu sombong. Aku tidak percaya kau benar-benar bisa menghalangi serangan kami. Semua orang sekali lagi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menunjukkan keterampilan pedang mereka yang kuat dan menyerbu ke arah Lu Yun seperti air pasang. Kali ini serangannya lebih ganas dan lebih keras dari sebelumnya. Para Master Tao dan orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Anak ini, benar-benar gila. Seorang guru Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seni pedang terpadu agung memang sesuai dengan reputasinya, kata guru Tao lainnya dengan mata berbinar. Metode melahap serangannya tampaknya adalah metode pemotongan pedang Kaisar Dao Lingqiao. Master Dao Qianren merenung, tapi anak ini tidak menggunakan metode ini ketika dia berada di Pulau Dewa yang sunyi. Kapan anak ini menguasai teknik memotong pedang? Seorang guru Tao menyipitkan matanya dan bertanya dengan sedikit keraguan, dia tidak pernah menunjukkan keterampilan ini ketika dia berada di Pulau Dewa yang sunyi. Ada dua kemungkinan, guru Tao lainnya mengambil alih pembicaraan, entah dia menerima warisan pada saat itu, tetapi tidak punya waktu untuk berlatih, dan baru menyelesaikannya baru-baru ini. Atau, dia berhenti sejenak, lalu berkata penuh arti, dia mendapat kesempatan lain setelah meninggalkan Pulau Dewa terpencil. Guru Qianren menyentuh dagunya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Menurut pendapatku, dia mendapat pencerahan saat bertarung dengan Jiba. Anak ini pertama kali mengembangkan Dao Pedang Terpadu Agung, jadi pemahamannya tentang warisan seni pedang lainnya secara alami akan meningkat pesat. Aku lebih condong ke kemungkinan kedua. Lalu, masalah pribadi apa yang dia tangani saat meninggalkan Pulau Dewa terpencil? Seorang guru Tao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin, dia pergi mencari lukisan kuno Lingqiao. Kilatan cahaya melintas di mata Master Dao Qianren, 4 lukisan kuno Lingqiao dapat saling merasakan. Sang guru Tao menarik napas dalam-dalam. Jika memang begitu, maka keberuntungan Lu Yun sungguh mengerikan. Bakat yang luar biasa, keberuntungan yang luar biasa. Seorang guru Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ini benar-benar berkah bagi istana pedangku. Sangat sulit untuk mencapai keabadian. Guru Tao lainnya berkata dengan nada khawatir, saya harap anak ini dapat tumbuh dengan lancar. Master Tao Qianren juga dipenuhi kekhawatiran, tetapi sebagian besar kekhawatiran itu adalah ekspektasi. Pentingnya Lu Yun bagi rumah pedang benar-benar terlalu penting. Di lapangan, Lu Yun merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Dengan serangan kecil ini, kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Konyol sekali. Kata-kata itu benar-benar membuat marah semua orang di Sword Mansion. Mereka tadinya tidak mau menerima hal ini, dan sekarang setelah diprovokasi oleh Lu Yun, mereka menjadi semakin marah. Dasar binatang kecil, kau cari kematian. Seorang guru Tao meraung, membakar kekuatan sucinya dengan putus asa dan melakukan teknik rahasia yang sangat mengerikan. Melihat ini, orang lain mengikuti. 518 dewa dan guru Tao membakar kekuatan ilahi mereka pada saat yang sama, dikombinasikan dengan kekuatan kekacauan, dan menampilkan keterampilan pedang mereka yang paling kuat. Sesaat langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergejolak. Energi pedang yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Yun seperti air pasang. Kekuatan serangan telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Menghadapi serangan yang cukup untuk menghancurkan segalanya, Lu Yun tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa gembira, bagus. Semakin banyak semakin baik. Dia dengan gila-gilaan berlatih teknik penangkal pedang, mencegat semua serangan dan menyatukannya ke dalam tubuh dewanya. Energi pedang yang melonjak, bagaikan sungai yang mengalir ke laut, mengalir deras ke lubang spiritual Lu Yun. Sel-sel abadi terus bermunculan seperti rebung setelah hujan. 30.000, 50.000, 100.000. Pada akhirnya, Lu Yun memadatkan sebanyak 30.000 sel abadi. Setiap sel abadi setara dengan Dewa Tao dasar. Terlebih lagi, sel-sel abadi ini juga membawa kekuatan pedang yang dahsyat. Di bawah komando pedang Dao Terpadu Agung, 30.000 sel abadi, secara keseluruhan, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tubuh pedang abadi Lu Yun meningkat lagi, dan berlipat ganda. Sel-sel abadi ini tidak hanya dapat memperkuat diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan umpan balik kepada dunia ilahi dan memperkuat ilmu pedang. Meskipun Lu Yun menghabiskan banyak cairan esensi kekacauan dalam proses ini, dibandingkan dengan panennya, konsumsi ini tidak layak disebut sama sekali. Setengah jam kemudian, serangan orang-orang Sword Mansion akhirnya terhenti. Mereka semua terengah-engah dan pucat, jelas sudah putus asa. Mereka mencoba semampu mereka namun tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Yun. Hal ini membuat mereka merasa sangat frustrasi dan tidak berdaya. Anak ini, monster macam apa dia? Seorang guru Tao tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah bahwa kita tidak bisa mengalahkannya? Nada bicara guru Tao lainnya dipenuhi dengan keputusasaan.
Pikiran untuk mundur mulai muncul di benak setiap orang. Lu Yun merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Apa? Kamu tidak bisa bertahan lagi. Ini baru permulaan. Dia sudah merasa telah mencapai batasnya dalam mengembangkan berbagai teknik pedangnya. Sudah saatnya untuk membiarkan orang-orang ini melihat seni pedang terpadu yang sesungguhnya. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa seni pedang yang sebenarnya. Lu Yun berdiri dengan gagah di udara, suaranya bagaikan guntur, bergema di seluruh istana pedang. Apakah kamu siap? Aku akan segera memulai. Lu Yun berdiri dengan gagah di kehampaan, menatap ke bawah ke arah orang-orang di SWAT Mansion yang layu seperti terong yang terkena embun beku, dengan senyum jenaka di bibirnya. Apa yang dikatakannya tadi bukanlah gertakan. Setelah menyerap serangan lebih dari 500 dewa dan Master Tao di SWAT Mansion, kekuatannya meroket lagi, dan sekarang dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menghancurkan semua orang yang hadir. Akan tetapi, ketika semua orang mulai putus asa dan bahkan mulai berpikir tentang cara mundur dengan bermartabat, kata-kata Lu Yun berikutnya langsung membangkitkan semangat mereka. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa cara pedang yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di SWAT Mansion yang semula tak bernyawa, langsung menjadi penuh vitalitas, bagaikan pohon mati yang hidup kembali di musim semi. Para dewa dan guru Tao yang awalnya putus asa kini membelalakkan mata mereka dan menatap Lu Yun, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan harapan. Seni pedang yang sebenarnya, mungkinkah dia berbicara tentang seni pedang terpadu yang hebat? Seorang Taois bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Mustahil, seni pedang terpadu agung adalah eksistensi legendaris. Bagaimana mungkin seseorang dapat memahaminya? Guru Tao lainnya membalas, nadanya penuh ketidakpastian. Tapi, kalau bukan jurus pedang terpadu agung, bagaimana dia bisa menetralkan serangan kita dengan mudah? Semua orang membicarakannya, mata mereka penuh kebingungan dan harapan. Rasa jijik dan hina yang mereka miliki terhadap Lu Yun sebelumnya telah lama menghilang, digantikan oleh semacam kekaguman yang hampir seperti pemujaan. Jauh di dalam istana pedang, beberapa Master Dao juga menyaksikan kompetisi ini. Salah satunya adalah Guru Tao Qianren, yang pernah ditemui Lu Yun sebelumnya. Semuanya, harap perhatikan baik-baik. Master Qianren berkata dengan suara yang dalam, seni pedang terpadu yang hebat ini juga merupakan kesempatan langka bagi kita. Mungkin, kita dapat memahami sebagian makna sebenarnya dari seni pedang ini. Beberapa guru Tao lainnya juga mengangguk, mata mereka penuh antisipasi. Meskipun mereka adalah penguasa teratas rumah pedang, mereka masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dalam bidang pedang. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun memberi mereka harapan baru. Lu Yun tentu saja juga merasakan tatapan dari para guru Tao yang kuat jauh di dalam SWAT Mansion, namun dia tidak peduli. Alasan dia datang ke SWAT Mansion kali ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi para penjahat. Adapun para guru Tao yang kuat itu, meskipun dia tidak takut pada mereka, dia juga tidak punya niat untuk memprovokasi mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan 30.000 sel abadi, dan memusatkan kekuatannya ke 3.000 dunia lubang ilahi. Apa yang akan dia tunjukkan adalah keterampilan pedang terkuat yang dimilikinya saat ini, pedang tak terbatas. Karena pedang Tianxing masih disempurnakan oleh Dewa Senjata Tao, Lu Yun hanya bisa menggunakan jarinya sebagai pedang. Namun, dengan kekuatan fisiknya saat ini, kekuatan pedang jarinya cukup untuk mengguncang dunia. Lu Yun perlahan mengangkat jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke langit. Pada saat itu, segala sesuatu antara langit dan bumi seakan berhenti. Saat berikutnya, sebuah penglihatan menakjubkan muncul di tubuh Lu Yun. 3.000 pedang surga, seperti 3.000 bintang bersinar, muncul di belakangnya, membentuk peta bintang pedang yang megah. Bintang-bintang ini saling terkait dan bergabung satu sama lain, berevolusi menjadi perubahan tak terbatas. Pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun berteriak dengan suara rendah, dan menunjuk pelan dengan jari telunjuknya. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak pula kekuatan yang menghancurkan. Hanya energi pedang biasa yang keluar dari ujung jari Lu Yun. Namun, energi pedang yang tampaknya biasa ini mengandung misteri yang tak terbatas. Satu pedang dengan kemungkinan tak terbatas, sebagaimana tersirat dalam namanya, berarti gerakan pedang memiliki variasi tak terbatas. Ia dapat menyimpulkan ilmu pedang penahan yang sesuai berdasarkan pada kemampuan sihir lawan. Bila 3.000 seni pedang terpadu dengan sempurna, mereka dapat mencapai keadaan yang terkuat dan tak terkalahkan, mengatasi semua keterampilan sihir di dunia, terutama dalam menahan ilmu pedang, yang tak tertandingi. Energi pedang yang tampaknya biasa ini terus berkembang selama penerbangan. Kadang-kadang ia menjelma menjadi sebilah pedang tajam tiada taraf, kadang-kadang ia menjelma menjadi hujan pedang yang tiada habisnya, kadang-kadang ia menjelma menjadi lubang hitam yang melahap segalanya, dan kadang-kadang ia menjelma menjadi galaksi yang luas dan tak berbatas. Ada cahaya aneh di mata indah Liu Xuanji. Dia telah menyaksikan Lu Yun mempertunjukkan seni pedang terpadu agung berkali-kali sebelumnya, tetapi kali ini, dia merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yin dan Yang, reinkarnasi, seni pedang tertinggi yang selama ini hanya ia dengar dari legenda, kini diintegrasikan ke dalamnya oleh Lu Yun, yang membawa pemahamannya tentang seni pedang terpadu ke tingkat baru. Kedua saudara perempuan Xiao Xing dan Xiao Bei bahkan lebih terpesona. Meskipun mereka juga praktisi pedang, perbedaan antara pencapaian mereka dalam ilmu pedang dan Lu Yun seperti langit dan bumi. Kini menyaksikan Lu Yun memperagakan keahlian pedang yang luar biasa dengan mata kepala mereka sendiri, itu bagaikan sebuah pencerahan bagi mereka, memberi mereka pemahaman lebih jelas tentang jalur pedang mereka di masa mendatang.
Bahkan Dao Shen Qizun dan saudara Beiyun, meski bukan praktisi pedang, sangat diuntungkan olehnya. Dao pedang terpadu agung mencakup semuanya. Di antara 3.000 seni pedang, tentu saja ada beberapa jenis jalan surgawi yang termasuk di dalamnya. Misalnya, Dewa Senjata Tao telah melihat sekilas petunjuk misteri Dao Api Surgawi, dan saudara-saudari Beiyun juga telah memperoleh beberapa wawasan. Adapun Jiba, saat ini dia hanya bisa bersembunyi di guanya dan merajuk sendirian. Demi menjaga kekuatannya, dia tidak ikut serta dalam pertarungan kelompok dan kehilangan kesempatan menyaksikan Lu Yun mempertunjukkan seni pedang terpadu agung. Sekarang, dia hanya bisa berspekulasi tentang kekuatan Lu Yun melalui deskripsi orang lain. Sialan, kekuatan Lu Yun meningkat pesat. Jiba menggertakkan giginya, hatinya penuh penyesalan. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam Dewa Dao, menghadapi Lu Yun saat ini, dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Pilihan awal saya memang salah. Jiba mendesah dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif karena konservatisme sebelumnya. Sekarang, pangeran-pangeran lainnya membuat kemajuan pesat dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan dilampaui oleh mereka. Jauh di dalam Sword Mansion, Master Tao Qianren dan beberapa Master Tao terkemuka lainnya juga menatap tajam ke peta langit Dao 3000 pedang di belakang Lu Yun. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di bidang Kendo, tetapi mereka merasa sangat terkejut di depan Kendo Lu Yun. Ternyata pemahaman kita tentang ilmu pedang begitu dangkal, seru seorang guru besar Tao, nadanya penuh emosi. Ya, seni pedang terpadu yang hebat ini hanyalah ranah tertinggi di bidang seni pedang. Guru besar Tao lainnya pun menggema. Master Tao Qianren tetap terdiam, tetapi ada badai yang mengamuk di dalam hatinya. Awalnya ia mengira bahwa ia telah mencapai titik kemacetan dalam Kendo dan akan sulit membuat terobosan apapun. Namun kemunculan Lu Yun memberinya harapan baru. Mungkin, aku masih punya kesempatan mencapai alam abadi. Master Tao Qianren berkata dalam hati, matanya penuh antisipasi. Pada saat ini, energi pedang Lu Yun akhirnya mendarat di tempat Jiba berada sebelumnya. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak pula kekuatan yang menghancurkan. Hanya ada riak samar yang perlahan menyebar. Akan tetapi, riak yang tampak biasa saja ini sebenarnya mengandung niat pedang yang tak terhingga. Banyak Dewa Tao yang hadir merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah jiwa mereka akan dirobek oleh niat pedang. Engah, engah, engah. Dengan 3 suara teredam berturut-turut, 3 Dewa Tao benar-benar menerobos alam pada saat yang sama dan menjadi guru Tao bintang 1. Meskipun kekuatan ketiga Master Dao baru ini hanya 1 bintang, mereka jauh lebih unggul daripada Master Dao biasa di level yang sama dan hampir mencapai batas Master Dao bintang 1 biasa. Mereka merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuh mereka, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Terima kasih Guru Lu karena telah mengajariku Dao. Ketiga guru Dao baru itu memberi hormat kepada Lu Yunxing sebagai murid secara serempak, suara mereka dipenuhi rasa terima kasih. Pertunjukan pedang Lu Yun tidak hanya memungkinkan mereka menerobos wilayah mereka, tetapi juga memberi mereka panduan yang jelas untuk jalan masa depan mereka. Meskipun Dewa Tao lainnya tidak membuat terobosan, mereka juga memperoleh manfaat besar. Mereka mengikuti contoh dari 3 guru Tao baru dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Yun dengan melakukan upacara pengikut. Bahkan 8 pangeran dan 1 atau 2 guru Tao bintang mengesampingkan harga diri mereka dan berterima kasih kepada Lu Yun. Anak ini pasti akan memimpin istana pedang kita, dan bahkan seluruh dinasti ilahi kuno, menuju era baru di masa depan. Seorang guru besar Tao dipenuhi dengan emosi, mengusap jenggotnya dan mendesah. Beberapa Master Dao terkemuka lainnya juga mengangguk. Seni pedang terpadu yang ditunjukkan Lu Yun hanyalah sebuah pencerahan bagi orang-orang tua yang telah berkecimpung dalam seni pedang selama bertahun-tahun. Banyak di antara mereka bahkan merasa hambatan mereka mulai mengendur. Master Tao Qianren menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, apakah kalian semua sudah mengingat kebaikan hati ini untuk masalah hari ini? Di masa depan, jika Lu Yun membutuhkan sesuatu, kalian harus membantunya dengan segenap kekuatan kalian. Tentu saja, semua orang menjawab serempak, dan rasa hormat mereka terhadap Lu Yun semakin meningkat. Di tengah kerumunan, Beiyun Daoshen menghampiri Liu Xuanji sambil tersenyum, mengedipkan mata dan berkata, selamat, adik perempuan Liu Xuanji, mulai sekarang kamu akan menjadi istri guru kami. Hahaha. Liu Xuanji tersipu dan menatap tajam ke arah Beiyun Daoshen, saudara Beiyun, berhentilah bicara omong kosong. Lu Yun dan aku tidak ada hubungannya dengan... Oh, kamu masih saja malu. Apa yang membuatmu malu? Lu Yun, anak ini, sangat beruntung. Dewa Tao Beiyun bercanda, tidak menanggapi penyangkalan Liu Xuanji dengan serius sama sekali. Hati Liu Xuanji dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti makna mitos Beiyun Dao? Dalam pertempuran hari ini, Lu Yun bersinar terang dan menaklukkan semua orang di Sword Mansion. Di mata semua orang, hubungannya dengan Lu Yun kini secara alami telah menjadi seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Namun dia mengetahui aturan rumah pedang dengan sangat baik. Kalau dia mengandalkan yang kuat dan terkontaminasi oleh keberuntungan mereka, itu akan merusak kebajikannya sendiri. Ini bukan hal baik untuknya. Di sisi lain, wajah Jiba begitu muram hingga air tampak menetes keluar. Melihat para Dewa Tao yang mendapat keuntungan besar dari pertempuran dengan Lu Yun, dia merasa sangat menyesal. Kalau dia tahu hal ini, seharusnya dia mengesampingkan dulu kekhawatirannya dan ikut dalam pertarungan kelompok ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk memperbaiki dirinya, jurang antara dirinya dan pangeran lainnya mungkin akan semakin membesar.
Setelah semua orang sedikit tenang, Lu Yun membungkuk dan berkata, "Saudara-saudariku sekalian, aku telah memperoleh banyak manfaat dari ajaran kalian. Keterampilan pedang yang aku tunjukkan hari ini telah menyerap sebagian pemahamanku tentang ilmu pedang terpadu agung. Jika aku telah menyinggung kalian, aku harap kalian akan memaafkanku." Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Saya juga berharap bahwa lain kali saya bertarung dengan Anda, kekuatan semua orang akan lebih baik." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang bersorak. Kaisar Jinghuang berkata dengan suara keras, "Jangan khawatir, saudara muda Lu Yun, lain kali kita bertarung, kita pasti akan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Itu akan sangat bagus. Bahkan jika kita kalah, itu akan tetap menjadi hal yang baik." Perkataannya bahwa dia tidak memedulikan keberhasilan atau kegagalannya sendiri, membuat semua orang makin menghormatinya. Lu Yun menambahkan, "Semua orang, kultivasi itu seperti berlayar melawan arus. Jika tidak maju, maka akan tertinggal. Kita harus berpacu dengan waktu dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri." Semua orang mengangguk dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, suara Master Tao 1000 Pedang tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. "Untuk urusan hari ini, kalian harus bersumpah dan tidak boleh membocorkan sepatah kata pun ke dunia luar. Kalau tidak, kalian akan dianggap sebagai pengkhianat Istana Pedang." Larangan mendadak ini mengejutkan semua orang. Namun jika dipikir-pikir lagi, Anda akan mengerti maksud dari Master Tao Qianren. Potensi yang ditunjukkan Lu Yun hari ini terlalu menakjubkan. Jika sampai keluar, kemungkinan besar akan menarik ketamakan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum Lu Yun benar-benar tumbuh dewasa, rumah pedang harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Semua orang tak berani lalai dan bersumpah untuk menunaikan takdirnya. Lu Yun merasa agak tidak berdaya. Setelah dia menciptakan metode tubuh pedang abadi, dia menjadi ambisius dan berpikir untuk melakukan sesuatu agar lebih banyak orang mengetahui jalan pintas miliknya sehingga lebih banyak orang yang tertarik untuk melawannya sehingga dia dapat menyerap lebih banyak kekuatan pedang dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia bahkan berfantasi bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan makhluk abadi di alam Dewa Tao. Larangan yang dikeluarkan oleh Guru Tao Qianren jelas bertentangan dengan idenya. Lebih dari 30 juta meter kubik cairan purba yang kacau menumpuk seperti gunung, berkilauan dengan cahaya kabur. Lu Yun duduk bersila, tampak tenang, tetapi sebenarnya gelisah di dalam. Jumlah sumber daya ini hanyalah setetes air dalam ember untuk rencana ambisiusnya. Dia butuh lebih banyak lagi, cukup untuk mendukungnya dalam mendorong seni pedang terpadu agung dan tubuh pedang abadi ke tingkat yang ekstrim. Seni mencegat pedang memang sangat berguna. Lu Yun teringat kembali proses pertarungan dengan orang-orang dari Sword Mansion tadi, dengan senyuman di wajahnya. Setiap benturan pedang adalah penjarahan, mengubah kekuatan lawan menjadi makanan bagi diri sendiri. Gaya budidaya, memotong daun bawang, ini jauh lebih efisien daripada bertukar sumber daya dari gedung Danqi. Rencana awalnya adalah membangun reputasinya di 12 prefektur, menarik lebih banyak orang untuk menantangnya, dan mengambil alih kekuasaan mereka untuk dirinya sendiri, seperti saat ini. Dengan cara ini, sumber daya akan datang melimpah dan kekuatannya akan meningkat pesat. Akan tetapi, larangan yang dikeluarkan oleh Master Tao Qianren menyiramkannya dengan air dingin. Jika beritanya diblokir, bagaimana rencana bawang putihnya akan berjalan? Lupakan saja, ada banyak sumber daya di Sword Mansion. Lu Yun segera menyesuaikan mentalitasnya. Selain itu, dia sudah setuju dengan semua orang di Sword Mansion untuk bertarung lagi lain kali, dan kemudian dia akan bisa memanen gelombang lainnya. Meskipun ruang untuk pengembangan seni pedang terpadu agung terbatas, namun sangat bermanfaat bagi latihan tubuh pedang abadi. Di alun-alun pusat, di bawah tekanan Master Tao Qianren, semua orang di Sword Mansion bersumpah demi nyawa mereka satu persatu, tidak berani untuk tidak patuh sedikitpun. Setelah itu, semua orang berhamburan seperti burung dan binatang, masing-masing kembali ke gua mereka untuk berlatih dalam pengasingan. Alun-alun yang semula riuh, tiba-tiba menjadi sepi. Wajah Jiba menjadi pucat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta nasihat Lu Yun, tetapi dia tidak menyangka Lu Yun akan menolaknya mentah-mentah. Lain kali, mari kita ikut dengan yang lain. Jiba, guru Tao yang baru dipromosikan, merasa seperti istri yang ditindas di bawah aura kuat Lu Yun. Dia meninggalkan alun-alun itu dengan perasaan frustrasi dan penuh penyesalan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, jurang pemisah antara dirinya dan Lu Yun mungkin akan semakin membesar. Liu Xuanji berjalan ke sisi Lu Yun, matanya yang indah berbinar dengan cahaya aneh. "Selamat, Lu Yun." Lu Yun tersenyum tipis, "Aku turut senang untukmu. Aku punya beberapa wawasan baru tentang seni pedang reinkarnasi Yin Yang Agung. Aku akan menanamkannya kepadamu nanti." Kata penanaman membuat Liu Xuanji langsung tersipu. Dia melotot ke arah Lu Yun dengan tatapan mencela, tetapi sedikit rasa manis muncul dalam hatinya. Musik agung Yin yang dari langit dan bumi tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga meningkatkan perasaan satu sama lain. Dia penuh dengan harapan untuk budidaya yang akan datang. Lu Yun menunggu beberapa saat, namun tidak melihat Guru Tao Qianren dan Dewa Tao Beiyun muncul, jadi ia membawa Liu Xuanji dan yang lainnya kembali ke Gunung Peri. Pada hari-hari berikutnya, semua orang di Sword Mansion berlatih keras dalam pengasingan untuk mencerna hasil dari pertempuran hari ini. Lu Yun dan Liu Xuanji berlatih kultivasi ganda setiap hari, bertukar pengalaman bertarung pedang dan menjelajahi misteri musik agung Yin dan Yang di langit dan bumi. Selain berlatih, Lu Yun mengirimkan 3.000 tubuh Tao untuk menjalankan misi dan mendapatkan sumber daya.
Sisa waktunya, tubuh Tao akan memasuki diagram aliran waktu untuk berlatih. Dia memfokuskan energi utamanya pada pengembangan tubuh pedang abadi. Meskipun 30.000 sel abadi yang dibudidayakannya sebelumnya meningkatkan kekuatan fisiknya, peningkatan itu tidak terlihat jika dibandingkan dengan kekuatan keseluruhannya saat ini. Sepertinya aku perlu menambah jumlah sel abadi. Lu Yun berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, ia juga mulai menyempurnakan langkah-langkah pelatihan dan kerangka seni pedang abadi, berusaha membangunnya menjadi sebuah sistem yang lengkap. Di Gunung Peri, Lu Yun duduk bersila, pikirannya terbenam dalam tubuhnya, dengan hati-hati mengamati sel-sel abadi yang memancarkan cahaya keemasan redup. Sel-sel ini menyebar ke seluruh tubuhnya seperti bintang, perlahan tapi pasti memperkuat tubuhnya. 60 triliun, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Angka ini melambangkan jumlah total sel manusia dan juga melambangkan tujuan akhir dari tubuh pedang abadi di masa depan. Ia membagi tubuh pedang abadi ke dalam 9 tingkatan, tingkat pemula, keberhasilan kecil, keberhasilan besar, tingkat kesempurnaan, tingkat luar biasa, tingkat sakral, tingkat abadi, tingkat kekal, dan tingkat akhir. Setiap tingkat berhubungan dengan jumlah sel abadi yang berbeda, dari 60.000 awal hingga 60 triliun akhir, seperti menaiki tangga ke surga, selangkah demi selangkah menuju puncak. Jika kita dapat mengolah semua 60 triliun sel ini menjadi sel abadi, dan kekuatannya lebih dari kekuatan Dewa Dao dasar. Sekilas pandang fanatisme terpancar di mata Lu Yun. Biarkan mereka menjadikan dunia aperture ilahi sebagai intinya dan saling memberi makan untuk tumbuh lebih kuat. Saat itu, tubuh fisik mereka sendiri akan cukup untuk mengalahkan banyak makhluk tingkat Kaisar Dao abadi. Ini bukan sekedar angan-angan belaka. Dia samar-samar merasakan bahwa potensi tubuh pedang abadi jauh lebih dari ini. Jika seseorang dapat mengolah 60 triliun sel abadi hingga ke tingkat Dewa Dao yang sempurna, atau bahkan seorang penguasa Dao, betapa mengerikan pemandangan itu. Namun, di balik pemandangan yang indah itu terdapat kenyataan yang kejam. Dibutuhkan 100 kubus cairan esensi kekacauan untuk mengolah satu sel abadi. Lu Yun mengusap alisnya dan merasakan sakit kepala. Menurut rasio ini, untuk mencapai level awal 60.000 sel abadi, diperlukan 5 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. Ini baru permulaan. Seiring bertambahnya jumlah sel abadi, persyaratan kekuatan spiritual akan menjadi lebih tinggi dan sumber daya yang dikonsumsi akan menjadi lebih mengerikan. Sepertinya kecepatan, memotong daun bawang, jauh tertinggal dari kecepatan kultivasi. Lu Yun tersenyum pahit. Dia memperkirakan kekuatannya saat ini. Dengan mengaktifkan sepenuhnya seni pedang terpadu agung dan melakukan satu pedang dengan kekuatan tak terbatas, dia dapat dengan mudah menghancurkan Taois bintang 3 biasa dan bahkan dapat bersaing dengan orang kuat seperti Taois Yuan Huang dari Gedung Danqi. Mungkin, bahkan seorang guru Tao bintang 4 bisa bertarung. Lu Yun merasa sedikit ragu. Dia belum pernah bertarung melawan Master Tao bintang 4 dan tidak memahami kekuatan mereka. Dalam 1 bulan, Lu Yun meningkatkan jumlah sel abadi menjadi 30.000. Akan tetapi, ia juga menemui hambatan. Tubuh dewa, lubang dewa, dan kekuatan mental, semuanya telah mencapai batasnya. Lu Yun mengerutkan kening. Alam kekuatan mentalnya tetap berada di puncak tingkat ke-6. Mengendalikan 30.000 sel abadi sudah merupakan perjuangan yang cukup berat. Jika dia secara paksa menerobos ke angka 60.000, kemungkinan besar tubuh fisiknya akan runtuh. Sepertinya aku harus meningkatkan kemampuan telekinesisku terlebih dahulu. Lu Yun mengambil keputusan cepat dan mengalihkan fokus kultivasinya ke latihan telekinesis. Dia duduk bersila dalam grafik aliran waktu, memilah dan memadukan telekinesis yang diwarisi dari Pulau Dewa terpencil dan wawasan spiritual yang terkumpul dari pertarungan dengan orang-orang di Sword Mansion. Waktu berlalu dengan cepat selama latihan, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ledakan, di lautan kesadaran Lu Yun, kristal pikiran berwarna merah perlahan mengembun menjadi bentuk, memancarkan cahaya yang cemerlang. Telekinesis tingkat ke-7, secercah kegembiraan terpancar di mata Lu Yun. Kekuatan telekinesis telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan jangkauan persepsi juga telah sangat diperluas, sangat mengurangi kesulitan mengendalikan sel abadi. Namun, keterbatasan kekuatan lubang ilahi masih ada. Dia untuk sementara waktu melupakan ide untuk terus mengolah sel abadi dan malah memfokuskan perhatiannya kembali pada pengolahan tubuh Taonya. Mempraktikkan Taoisme juga merupakan hal yang menghabiskan banyak uang. Lu Yun menghela nafas. Dalam lebih dari setengah tahun, dia telah menghabiskan puluhan juta meter kubik cairan esensi kekacauan, dan ini pun dengan percepatan diagram aliran waktu. Lu Yun keluar dari ruang pelatihan dan melakukan peregangan. Tulang-tulang tubuhnya berderak seperti kacang goreng. Dia melirik pintu kamar sebelah yang tertutup rapat. Liu Xuanji masih menyendiri mencerna wawasannya tentang seni pedang terpadu agung. Dia tidak mengganggunya dan berjalan lurus menuju kuil Dewa Pedang. Dia sebelumnya telah menjara banyak hal baik dari Pulau Dewa Desolate dan Master Tao Yuan Huang dari Gedung Danqi, yang jika diubah menjadi cairan Chaos Yuan, jumlahnya akan menjadi sekitar 40 juta meter kubik. Jumlah sumber daya ini tampak sangat besar pada saat itu, cukup untuk dihambur-hamburkan dalam waktu lama. Namun, kenyataan menamparnya keras. Tubuh pedang abadi dan 3.000 tubuh Dao, dua binatang pemakan emas ini, hampir menguras semua tabungannya. Dalam lebih dari setengah tahun, ia telah membakar lebih dari 10 juta meter kubik cairan esensi kekacauan, dan inilah saatnya waktu dipercepat oleh diagram aliran waktu. Kalau terus begini, aku takut aku akan terpaksa mengemis di jalanan sebelum bisa mencapai tingkat awal tubuh pedang abadi. Lu Yun mengusap alisnya, merasakan sedikit rasa sakit. Dia harus bergegas mendapatkan Chaos Liquid dan poin kontribusi.
Kuil Dewa Pedang merupakan tempat Istana Dewa Pedang mengeluarkan tugas serta memperoleh poin kontribusi dan hadiah. Biasanya tempat ini ramai dengan orang yang datang dan pergi, tetapi hari ini tampak sangat sepi, hanya sedikit orang yang berjalan-jalan. Alasannya sederhana, semua orang di rumah pedang memperoleh banyak hal dari seni pedang terpadu Lu Yun, dan mereka semua mengasingkan diri untuk berlatih dan mencoba untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Bahkan para Dewa Tao yang semula bertugas memberikan tugas, memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dengan tekun agar dapat segera mengatasi kemacetan tersebut. Ketika Lu Yun melangkah masuk ke aula, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun biru muda, tergeletak di meja dengan ekspresi bosan, sambil memegang selembar batu giok di tangannya, membolak-baliknya dengan santai. Rekan Taois Ling Luo, lama tidak berjumpa. Lu Yun menyapa sambil tersenyum. Ling Luo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Lu Yun. Matanya langsung berbinar bagaikan seorang penggemar yang melihat idolanya. Dia berdiri dengan gembira, "Kakak Lu, Kakak Lu Yun, kenapa kau di sini?" Ling Luo adalah Dewa Tao wanita yang bertanggung jawab mengeluarkan misi untuk kuil Dewa Pedang. Dia memiliki tingkat pemahaman yang rendah dan tidak menonjol di antara banyak jenius di Istana Pedang. Dia meninggalkan pengejaran alam yang lebih tinggi sejak awal, merasa puas dengan status quo, menerima sumber daya kultivasi yang berlimpah yang didistribusikan oleh Sword Mansion setiap bulan, dan menjalani kehidupan yang santai dan nyaman. Pekerjaan muda bertugas di kuil Dewa Pedang tentu saja menjadi pilihan pertamanya. "Coba saya lihat apakah ada tugas yang cocok," kata Lu Yun. "Kakak senior akan mengambil alih misi." Ling Luo sedikit terkejut. Dengan kekuatan dan status Lu Yun saat ini, dia tidak perlu menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi. "Kita harus memberikan kontribusi pada Istana Pedang," Lu Yun berkata setengah bercanda. Ling Luo segera menyerahkan slip giok di tangannya kepada Lu Yun. "Kakak, tolong lihat. Ini adalah tugas-tugas yang baru saja dirilis. Tugas-tugas ini berkisar dari tugas tingkat A hingga tugas tingkat D. Ada berbagai macam tugas." Lu Yun mengambil slip giok itu dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Itu penuh dengan catatan berbagai tugas, yang mencakup seluruh dinasti ilahi kuno, dan bahkan memiliki banyak tugas dari luar dinasti ilahi kuno. Misi kelas A sangat sulit dan memiliki hadiah yang sangat mengerikan, tetapi isinya lebih keterlaluan daripada yang lain, seperti memburu kaisar Dao abadi dari ras alien bawaan, menjelajahi alam rahasia kekacauan yang tidak diketahui, Belum lagi Lu Yun, bahkan penguasa Istana Pedang pun tidak berani menerima tugas ini dengan mudah. Sebagian besar tugas tingkat B hanya dapat diselesaikan oleh Dao Master bintang 4 atau 5. Ada pula sejumlah tugas yang dapat diselesaikan oleh Dao Master bintang 1 atau 2, tetapi tugas-tugas tersebut sangat membosankan dan menyita waktu, serta memerlukan banyak waktu dan tenaga. Lu Yun saat ini tidak memiliki rencana untuk meninggalkan dinasti ilahi kuno, tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi level C dan D. Tugas-tugas ini memiliki persyaratan yang rendah untuk digarap, dan meskipun imbalannya bervariasi, tugas-tugas tersebut banyak dan relatif mudah untuk diselesaikan. Dengan kekuatan Lu Yun saat ini dan 3.000 tubuh Dao, dia dapat menerima banyak tugas sekaligus dan dengan cepat mendapatkan poin kontribusi. Dia dengan cepat menelusuri tugas-tugas di slip giok dan segera memilih lebih dari 2.000 tugas yang dapat diselesaikan dalam beberapa hari, dengan total hadiah lebih dari 11.000 poin kontribusi. Itu saja, Lu Yun menyerahkan slip giok itu kepada Ling Luo. "Saya ingin merepotkanmu, Taois Ling Luo, untuk membantu saya dengan prosedur penerimaan." 2. Lebih dari 2.000 keping. Mata Ling Luo membelalak dan kepingan giok di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Lu Yun dengan tak percaya, seakan-akan dia sedang menatap orang gila. "Saudaraku, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu menyelesaikan semua tugas tingkat C dan D ini, mereka hanya akan memberimu lebih dari 11.000 poin kontribusi. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuk ini?" Ling Luo merasa bahwa Lu Yun pasti gila. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dengan mengerjakan beberapa tugas tingkat B, dan itu juga akan menghemat waktu dan tenaga. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Lu Yun membuat pilihan yang bodoh seperti itu. Lu Yun tersenyum, nadanya tenang dan tegas. "Rekan Taois Ling Luo, kau tidak tahu tingkat penyelesaian tugas kuil Dewa Pedang terkait dengan kehormatan Istana Pedang. Meskipun tugas tingkat rendah ini tidak memiliki banyak imbalan, tugas-tugas ini merupakan jembatan bagi Istana Pedang untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Banyak sponsor yang memposting tugas berasal dari sekte kecil atau bahkan hanya kultivator biasa. Mereka mungkin lemah, tetapi kepercayaan mereka pada Istana Pedang sangat berharga. Kita tidak bisa bersikap asal-asalan karena imbalan tugasnya rendah, dan kita tidak boleh mengecewakan mereka." Lu Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, "Pikirkanlah, jika tugas-tugas tingkat rendah ini dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama, apa yang akan dipikirkan oleh sekte-sekte kecil dan para kultivator independen itu? Apakah mereka masih akan mempercayai Sword Mansion? Apakah mereka masih akan mengirimkan tugas-tugas ke Sword God Temple? Dalam jangka panjang, di manakah reputasi Sword Mansion? Di manakah prestise Sword God Temple?" Perkataan Lu Yun bagaikan pencerahan bagi Ling Luo. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tugas kasar itu bisa mempunyai arti yang begitu besar. Dia selalu hanya berfokus pada imbalan misi, tetapi mengabaikan tanggung jawab dan komitmen di balik misi tersebut.